Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eksadana, Pak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas kembali lagi di cerita sebelum-sebelumnya tentang Boruto. Dan kali ini saya akan membahas spesial tentang kemarin yang dilawan di episode 217 oleh Naruto dan dikalahkan oleh Naruto dengan mode Baryon modenya. Itu adalah dia Isiki Otsutsuki, atau dia berasal berasal dari mana sih nih si klan si Isiki Otsutsuki ini. Dia berasal dari klan yang disebut Otsutsuki Ichizoku. Seperti ini lambangnya, teman-teman. Di sebelah kanan saya ini ada lambangnya. Kurang lebih seperti itu. Bisa kalian perhatikan dulu logonya. Logonya itu putih hitam kayak pucat gitu ya. Itu melambangkan ciri-ciri ciri khas dari sebuah klan Otsutsuki. Jadi di klan Otsutsuki ini dia memiliki sebuah keahlian yang akhirnya menjadi ninja-ninja shinobi yang berada di 5 negara yang berbeda atau negara kecil itu. Dia berasal dari si klan dewa ini, teman-teman. Jadi asal mulanya shinobi, terus adanya negara Konoha dan yang lain-lain itu awalnya adalah dari klan ini beranak pinak dan melahirkan sebuah jutsu yang akhirnya menjadi sebuah cerita di Naruto. Oke. Dan klan Otsutsuki ini memiliki beberapa keahlian atau disebut Kekkei Genkai. Jadi dia memiliki kemampuan yang ada di matanya atau kemampuan dalam dirinya itu ada sekitar 6, teman-teman. Jadi dari 6 keahlian ini apa aja nih? Yang pertama adalah Byakugan. Byakugan itu yang dimiliki klan Hyuga itu atau istrinya si Naruto. Dia dari klan Hyuga. Jadi ini karena dewa-dewa ini adalah sebuah seperti seperti dia itu nenek moyangnya para shinobi. Jadi dia memiliki kemampuan yang akhirnya dimiliki oleh para shinobi. Lah, salah satunya ini adalah Byakugan. Jadi di klan Otsutsuki ini dia memiliki kemampuan Byakugan seperti di film-film yang sudah muncul di Boruto kayak di Isiki itu dia punya Byakugan, teman. Yang kedua adalah Tensegan. Gambarnya atau logo matanya seperti lambang mata akan saya berikan di sebelah kanan. Lihat saja ini bentuk matanya seperti apa. Yang ketiga adalah Sharingan Triple. Ini yang dimiliki dari klan Uchiha kayak si Sarada, terus ayahnya Sasuke, dan begitu juga Uchiha Madara itu ya, teman-teman. Jadi dia memiliki Sharingan. Terus yang keempat adalah Mangekyo Sharingan Hachi. Ini spesial ini. Gambarnya ada di sebelah kanan lambangnya ya. Yang kelima adalah Rinnegan. Rinnegan ini kemampuan yang sangat jarang dimiliki dan yang terakhir dimiliki shinobi adalah Sasuke. Tapi kemarin di episode kemarin Rinnegannya ditusuk sama Boruto waktu dia Otsutsuki-nya keluar, teman-teman. Jadi dia kalau si film yang dulu si Naruto itu mengangkat bahwa di dalam dirinya ada dia sebagai Jinchuriki atau dia memiliki sebuah kayak siluman gitu di dalam tubuhnya. Tapi kali ini si Boruto ini memiliki dia Otsutsuki. Dia kayak nenek moyang tapi dia bersemayam di dalam tubuhnya karena dia yang ngalahin di movie pertamanya Boruto itu. Dan yang keenam adalah elemen kayu. Elemen kayu ini kayak yang dimiliki Konohamaru, temennya itu yang meninggal di yang dia mati waktu uh, jalanin job itu ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan klan Otsutsuki. Sebelum di pembahasan video, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya biar kalian selalu update video dari Eksadanawa channel. Yang pertama, kita akan bahas tentang apa sih klan Otsutsuki. Nih, klan Otsutsuki itu dia memiliki 10 anggota, teman-teman. Jadi klan Otsutsuki itu dulunya dia tidak hidup di bumi tapi dia hidup di luar bumi kayak alien gitu ya. Dia punya 10 anggota. 10 anggotanya seperti apa? Saya berikan gambarannya di sebelah kanan. Nah, ini 10 anggotanya itu yang ini. Mungkin dari 10 anggota ini kalian sudah melihat beberapa dan nanti di pembahasan kali ini saya akan bahas satu persatu dan profil dari 10 anggota klan Otsutsuki ini. Nah, sebagian udah pada mati, tapi ada sebagian yang masih hidup dan salah satunya itu ada di dalam tubuhnya Boruto. Ayo, siapa yang ada di tubuhnya Boruto? Coba ya kalian tebak dan kalian beri di komentar siapa namanya ya, teman-teman. Nggak ada hadiahnya sih, cuman biar kita bahas bareng-bareng ya. Kalian kalau
ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan tentang cerita Boruto atau klan Otsutsuki ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke ya. Klan Otsutsuki itu adalah nama lengkapnya dari klan Otsutsuki ini, Otsutsuki Ichizoku. Jadi nama klannya itu Otsutsuki Ichizoku. Jadi klan ini adalah sebuah klan kuno yang berasal dari beberapa ribu tahun yang lalu dari dunia lain nih. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa klan Otsutsuki ini dari klan alien. Bisa disebut seperti itu karena dari ciri-cirinya dia selalu penampilannya putih, pucat gitu kan, nggak kayak manusia karena dia memang ceritanya dia berasal dari luar bumi. Jadi gini nih, 1000 tahun yang lalu ada beberapa anggota klan ini tuh sangat mempengaruhi di dunia shinobi dan dunia pada umumnya tuh dengan tindakan mereka yang saling dari 10 anggota klan ini dia membentuk sebuah kayak terjadi perpecahan gitu ya. Dia menyebar dan akhirnya mereka juga cenderung berkulit pucat. Jadi dia punya ciri-ciri kulit pucat. Nih kayak gambar di samping ini ya. Dia punya kulit pucat, terus kalau dibilang ya kalau orang awam bilangnya tuh putih bukan kulit pucat, terus tampak bisa, tapi di uniknya ini dia berasal dari luar bumi tapi dia bisa beradaptasi dengan siapa saja. Maksudnya ketika dia ke bumi ya dia bisa hidup di bumi, ketika dia di bulan juga hidup di bulan. Jadi sangat menarik sekali teman-teman. Terus dia ini yang pemimpinnya atau yang paling tua di klan ini tuh menjadi bulan atau dia bisa hidup di bulan. Itu hebat banget kan ya. Jadi mereka itu nenek moyang dari klan-klan terkenal yang ada di shinobi ya, seperti Senju, terus klan Uzumaki. Jadi klan Uzumaki itu kalau sekarang tersisanya hanya Naruto karena waktu itu si Hokage keempat kan mati. Dia cuman tinggal si Naruto dan Naruto punya 2 keturunan sekarang adalah Boruto sama Himawari. Jadi sisa dari klan Uzumaki hanya sekarang ya cuma 3 itu, berarti Himawari, Boruto sama ayahnya si Naruto. Cuman klan Uzumaki ini terkenal dengan segel-segelnya gitu. Makanya yang menyegel dulu sebagai Jinchuriki adalah si Naruto. Oke, tapi kali ini kita nggak akan bahas klan Uzumaki ya teman-teman. Dan klan berikutnya adalah Uchiha. Uchiha ini yang jadinya Madara itu yang pertama itu Madara. Terus klan Hyuga yang jadi keturunannya sampai istrinya atau Hinata. Dan klan berikutnya adalah klan Kaguya. Mereka adalah jadi pencetus boneka. Jadi klan Kaguya ini terkenal sebagai penggerak-penggerak boneka gitu ya. Oke. Dari klan Otsutsuki ini sebenarnya klan ini hampir punah teman-teman, tapi masih ada yang dari keturunan Hamura. Hamura ini adalah salah satu nama anggota dari klan Otsutsuki. Dia dengan satu-satunya anggota yaitu Toneri Otsutsuki sendiri. Jadi si Hamura ini punya keturunan namanya Toneri Otsutsuki. Siapa itu Hamura dan siapa itu Toneri akan saya bahas di video ini, tapi di part berikutnya teman-teman ya. Namun status keturunan klan tetap masih ada melalui Hagoromo. Ini ada lagi ya, Hagoromo itu siapa lagi. Terus dan ada Hamura dan keturunannya di bumi. Dari nama-nama yang saya sebutkan tadi kayak Hagoromo, kayak Hamura, terus ada Toneri itu adalah nama anggota klan Otsutsuki Ichizoku. Jadi meskipun mereka kemudian dibagi menjadi beberapa klan dari waktu ke waktu, dia tetap bisa bertahan hidup karena yang akhirnya jadi shinobi itu ya sebenarnya klan Otsutsuki itu sendiri. Gini ceritanya nih, saya bacain sejarahnya ya. Jadi 1000 tahun yang lalu itu manusia berjuang terus tak terhitung jumlahnya pertempuran ya, karena banyak pertempuran. Ada pertarungan ninja 1, 2 itu pertarungan besar sekali, terus meninggalkan bumi dengan agak dramatis dengan lautan darah gitu ya. Terus pohon yang tumbuh dari darah para mendiang mendapatkan perhatian dari klan Otsutsuki. Jadi di bumi ini banyak pertarungan, terus ada sisa-sisa darahnya atau lautan darah itu, dan darah ini menjadi perhatian dari klan Otsutsuki karena melahirkan buah dengan berkekuatan besar. Jadi anggota klan Kaguya, klan Otsutsuki yang bernama Putri Kaguya, ini fotonya seperti di sebelah kanan saya ini, adalah pemimpin klan dari Otsutsuki yang kemudian
mengkonsumsi dari buah para shinobi ini yang menjadi tumbuh sebagai pohon, terus dia berbuah. Ini buahnya ini dikonsumsi nih sama ketua klan Otsutsuki. Buah pohon apa sih ini sebenarnya? Nanti kita bahas. Terus dilihat dari dewa orang-orang ini, Kaguya pun disebut dari Dewi Kelinci karena si putri Kaguya ini dia awalnya tuh baik teman-teman. Dia sampai disebut Dewi Kelinci. Jadi Kaguya tinggal bersama seorang kaisar di negara leluhur dan akhirnya ia hamil dan melahirkan anak kembar. Dan anak kembar ini ya jadi si anak kembar ini yang akhirnya menjadi anggota klan Otsutsuki yang lahir dari keturunan asli klan Otsutsuki atau putri Kaguya itu sendiri ya. Jadi siapa namanya, Kaguya ini tumbuh despotik, jadi kekuatannya membuatnya sombong karena dia hebat. Setelah memakan buah itu dia menjadi hebat dan akhirnya tuh dia sombong teman-teman, dan dia di hatinya tuh pengen ngontrol para manusia si putri Kaguya ini ya. Jadi dia karena punya kekuatan besar, sifat sombongnya tumbuh dan dia ingin menguasai manusia dengan rasa sombong. Jadi Braille untuk manusia dengan kekerasan, sesuatu yang akan mengubah citra publik tentang dirinya yang tadinya baik hati, akhirnya dia terkenal sebagai putri iblis karena di dalam hatinya itu ada rasa iri. Jadi akhirnya terus dalam rasa iri bahwa anak-anak ini, jadi si putri Kaguya ini punya dua anak-anak tadi kembar, dan dia dua putra kembar ini menguasai seluruh ilmu dari atau cakra dari si Kaguya ini, dan akhirnya ibunya itu iri sama kekuatan anaknya dan akhirnya mereka terjadi pertarungan yang akhirnya Kaguya akhirnya bergabung dengan Shinju untuk melawan putrinya. Shinju itu apa sih teman-teman? Shinju itu adalah pohon cakra yang akan kita bahas di part awal ini ya. Jadi ketika si putri Kaguya ini memakan buah dari dan bergabung dengan Shinju ini, dia akhirnya menjadi Jubi itu teman-teman. Jadi Jubi itu awalnya adalah dari cakranya si putri Kaguya bergabung dengan Shinju atau pohon cakra, dia berubah menjadi ekor 10 atau yang disebut dengan Jubi. Jadi setelah pertempuran sengit itu nih, si Hagoromo sama Hamura akhirnya menang nih. Benar ya. Jadi setelah menang nih, dia bertempur kan, akhirnya dengan tubuh ibunya itu disegel sama kedua anaknya. Ketika disegel nih membentuk sebuah inti yang dikenal oleh bulan. Jadi kalau di cerita Boruto dan Naruto bahwa bulan itu adalah hasil segelan dari putri Kaguya yang disegel oleh anaknya dan menjadi bulan. Gitu ceritanya teman-teman. Langsung kita bahas dulu pohon Shinju. Jadi pohon Shinju itu apa? Jadi kita bahas sedikit saja biar untuk sebagai permulaan. Ketika kalian menonton Boruto dan serial-serial kayak Naruto dan sebelum-sebelumnya, kalian tahu nih kalau biasanya disebut Shinju itu pohon mimpi. Jadi ketika si klan Otsutsuki ini ingin membangkitkan pohon Shinju. Oke ya. Yang pertama, ini bentuk pohon Shinju itu kayak ini kan, di sebelah kanan saya ini. Bentuk pohon Shinju seperti ini teman-teman. Terus dia kecil tapi karena dia dari cakra yang sangat besar dari para ninja itu, dia akan berbuah dan buahnya itu menjadi cakra yang besar yang akhirnya dimakan oleh klan Otsutsuki ini atau Kaguya, oleh ketua klan Otsutsuki yang akhirnya disegel itu ya. Ini pohonnya seperti ini atau disebut pohon suci. Itu yang pertama, bahwa pohon Shinju ini sering disebut atau sering dinamai pohon suci Kaguya. Seperti cerita di awal tadi teman-teman, bahwa si Kaguya ini adalah putri pertama dari klan Otsutsuki. Jadi Kaguya Otsutsuki itu awalnya tertarik pada pohon Shinju ini karena di pohon ini tuh memiliki cakra dan buah yang dihasilkan selama 1 abad sekali. 1 abad itu berapa tahun teman-teman? Masih tahu kan? 1 abad itu 100 tahun teman-teman. Jadi setiap 100 tahun pohon ini tuh berbuah dan buahnya itu dimakan sebagai cakra. Jadi Kaguya Otsutsuki itu seorang putri yang memimpin klan, atau dia tuh sebenarnya merindukan perdamaian teman-teman. Setelah memutuskan bahwa hal itu perlu baginya untuk mencapai sebuah kekuasaan seperti dewa, dan akhirnya itu tujuan si Kaguya ini memakan buah cakra itu sebenarnya untuk mengakhiri
konflik manusia, tapi karena sangat besar cakra dalam buah ini malah dia jadinya sombong gitu teman-teman. Dan si Putri Kaguya ini ingin menggunakan kekuatan yang baru ditemukannya ini. Kaguya itu seorang diri itu ingin mengakhiri perang. Jadi karena perbuatannya dia akhirnya, karena di awal itu dia sebenarnya tujuannya baik tuh, dia dikenal sebagai Putri Kelinci, Dewi Kelinci, mohon maaf. Namun hal itu tidak selamanya itu bisa membuat si Dewi Kelinci ini disebut Dewi Kelinci ini, karena anaknya si Hagoro Mochizuki dan Hamura Suzuki itu akhirnya menyegel ibunya karena si Putri Kaguya ini memakan buah dari Shinju, dan ayah dia berkabung menjadi Jubi dan disegel oleh dua anaknya kembar itu, si Hagoromo sama Hamura Otsutsuki, dan menyegel ibunya gitu teman-teman. Yang kedua, oke ya, yang kedua itu pohon Shinju ini sebagai sumbernya kekuatan Jubi, atau Ju itu 10, Bi itu ekor. Jadi 10 ekor. Kalau di film Boruto dia masih disegel kemarin yang terakhir itu sama si Isiki itu ya, atau kalau kalian mungkin tahunya itu Jigen. Jigen itu cuman sebuah wadah, tapi yang di dalamnya itu adalah Isiki Otsutsuki. Itu. Jadi yang kedua itu si pohon Shinju ini adalah sebagai sumber kekuatan dari Jubi itu sendiri. Dan tapi uniknya si Jubi ini tuh juga dia menjadi benih pohon Shinju teman-teman. Jadi nanti si ekor 10 ini akan, dengan tujuan klan Otsutsuki itu dia dibawa ke bumi, dia akan ditanam agar jadi pohon Shinju lagi, untuk kayak menjadi sebuah apa namanya ya, untuk menimba atau mengambil kekuatan dari pohon Shinju ini karena dia berbuah cakra yang sangat besar. Oke, yang ketiga. Jadi pohon Shinju ini juga menjadi asal usul cakra di Naruto sampai Boruto. Mungkin kalian kalau melihat pertarungan terakhir di Naruto itu udah pada masuk di pohon Shinju, tapi dia bertemu dan akhirnya mengalahkan Jubi itu kan, si Naruto sama si Sasuke itu. Jadi pohon Shinju ini kayak vital gitu ya di film Naruto sama Boruto ini, karena menjadi asal usul dari cakra di Naruto dan Boruto. Jadi Hagoromo Otsutsuki disebut juga Rikudo Senin atau petapa 6 jalan. Jadi fakta yang tertulis ini adalah pohon Shinju merupakan asal usul cakra yang awalnya berbentuk buah dan dimakan oleh Kaguya. Seperti yang tadi saya bahas teman-teman, bahwa pohon ini berbuah dan akhirnya buah itu dimakan oleh Putri Kaguya atau ibu dari Hagoromo itu sendiri. Yang keempat, bahwa dari cerita pohon atau cerita pohon Shinju ini, Rikudo Senin adalah Jinchuriki pertama. Jadi itu adalah sebuah apa ya namanya, di pembahasan pohon Shinju ini, bahwa si Rikudo Senin atau Hagoromo itu adalah Jinchuriki pertama. Itu ceritanya gimana? Jinchuriki itu juga disebut oleh Six of the Six Path. Jadi dia adalah Rikudo Senin kalau bahasa Jepangnya. Itu Rikudo Senin itu apa? Rikudo Senin itu adalah tokoh legendaris yang mendirikan seni ninjutsu yang kayak gini-gini itu di Naruto itu. Ini yang pertama kali buat ninjutsu ini adalah Rikudo Senin teman-teman. Jadi Rikudo Senin ini bisa dikatakan nenek moyang yang menciptakan dunia ninjanya si Naruto ini, di dunia para shinobi. Jadi Rikudo Senin juga yang mengalahkan ekor 10 dan menyegel dalam dirinya sendiri. Jadi ketika si Rikudo Senin ini mengalahkan Jubi, dia menyegel si Jubi ini di dalam tubuhnya sendiri. Itu hebat kan? Makanya ketika dia menyegel dalam tubuhnya sendiri, ada 9 makhluk itu ya, yang salah satu Jinchurikinya adalah Naruto itu. Oke, yang berikutnya adalah sudut pandang tentang Jiraiya tentang Rikudo Senin. Maksudnya gimana nih? Jadi sebenarnya Jiraiya itu juga petapa teman-teman, cuman petapa geni dia tuh. Jadi di sudut pandang Jiraiya tentang Rikudo Senin ini, menurut Jiraiya maksud saya ya, yang dia di cloning menjadi kemarin yang bertopeng itu, dia itu adalah Rikudo Senin itu adalah seorang petapa yang muncul sejak lama nih di zaman perang yang tak ada habisnya. Menurut si Jiraiya ini, bahwa Rikudo Senin itu dia muncul setiap ada pertarungan tuh muncul, karena kayak dia itu legendarisnya atau para pendiri shinobi. Jadi dia selalu kayak mengiringi gitu sih para shinobi ya. Terus
Dia adalah orang pertama yang menjelaskan kebenaran tentang cakra. Jadi si Hagoromo ini atau Rikudo Sen itu juga orang yang menjelaskan pertama kali nih dengan adanya cakra, dan dia juga yang menciptakan ninjutsu seperti tadi teman-teman. Saat ia mencoba untuk menggunakan kekuatan dan memimpin dunia untuk perdamaian. Jadi salah satu tujuan Hagoromo itu adalah membuat perdamaian. Jadi dia berbeda nih dengan ibunya si Kaguya yang tadinya ingin membuat perdamaian, tapi setelah memakan buah dari pohon Shinju malah akhirnya dia menjadi jahat atau disebut putri iblis. Jadi Rigo Sanin itu telah melakukan perjalanan di seluruh dunia nih ceritanya si Hagoromo ini untuk menyebarkan ide-ide atau sumber pikirannya dia dari shinobi atau ninsu yang akhirnya dikenal dengan ninjutsu atau kekuatan ninja ini dikenal dengan ninjutsu. Tindakannya ini tuh ya adalah keinginan dia yang besar untuk membawa perdamaian di dunia, dan dia juga si Rikudo Senin itu terkenal sebagai Kono Yono Kyuseisu atau dalam bahasa Indonesia itu sebagai penyelamat dunia gitu ya. Terus tadi pandangan Jiraya tentang Rikudo Sen ini. Terus pandangan si Madara. Madara itu siapa ini? Saya ingetin lagi, di sebelah kanan ada Madara ya. Madara tentang Rikudo Sen ini. Jadi menurut si Madara Uchiha atau pemimpin yang dulunya pemimpin dari klan Uchiha. Jadi berabad-abad sebelum awal ada alur cerita utama nih, si Rikudo Sen itu mengalahkan setan yang paling kuat di dunia ninja menurut Uchiha Madara. Dan ekor 10 itu makanya dia disebut Rikudo Sen itu disebut-sebut di klan Uchiha itu sebagai dewa karena dia berhasil menyegel si Jubi di tubuhnya gitu ya. Nah, terus awalnya Kaguya itu mengklaim bahwa dia adalah penjaga pohon Shinju ini. Jadi si Kaguya atau putri Kaguya itu dia merasa bahwa dirinya lah yang menjaga pohon Shinju, padahal bisa dikatakan dia memanfaatkan dari cakra pohon Shinju ya teman-teman. Jadi gini ceritanya. Beribu-ribu tahun yang lalu tuh si Kaguya tiba-tiba dari dunia lain dengan klannya itu dalam pencarian pohon suci itu. Dalam anime dia tiba-tiba sendirian dan pada hari kedatangannya ia ditemukan oleh orang-orang dari negara kecil bersama Sounokuni atau negara leluhur. Jadi si Kaguya ini tiba-tiba ada di bumi sendirian, terus dia ditemuin dari negara leluhur dan membawanya kepada pemimpin mereka. Jadi di bumi itu udah ada satu negara namanya negara leluhur atau Sounokuni. Jadi dia membawa si putri Kaguya ini ke pemimpin pemimpin negara leluhur nih, namanya adalah Kaisar Tenji ya. Jadi Kaguya itu mengklarifikasi dirinya sebagai penjaga pohon suci. Jadi Kaguya menggunakan kekuatan misterius untuk menghapus ingatan dari Kaisar Tenji ini tentang pertemuan itu dan kemudian menetap bersama kaumnya dan diakui oleh selir oleh Tenji. Jadi si Kaguya ini menggunakan kekuatan pohon Shinju untuk kayak menyihir pikiran Kaisar Tenji itu biar dia lupa, dan akhirnya dia diakui menjadi selir dan akhirnya beranak pinak anak kembar itu dan menjadi klan Otsutsuki. Dan siapa itu anggota klan Otsutsuki itu sebenarnya siapa? Oke bro, kita akan bahas langsung ya, mulai dari yang pertama. Sebentar ya. Jadi gini. Oke, yang pertama. Nih.